Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat. Mari kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Karena berkat berkat bimbingannya hari ini kita sebagai pemeluk Islam diberikan selalu hidayah insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa terasa hari ini kita memasuki bulan istimewa yaitu bulan Sya'ban. Mulai dari kemarin ya Ustadz ya, bulan Sya'ban ya kalau nggak salah ya. Iya, 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 karena bulan yang penuh rahmat. Dan kadang-kadang kita hanya fokusnya kepada bulan Rajab gitu ya Ustadz. Padahal bulan Sya'ban itu juga banyak sekali keistimewaannya. Ada malam juga nih Sya'ban juga kalau nggak salah yang memang ditunggu-tunggu. Tanpa panjang-panjang, kita langsung aja mendengarkan kajian dari Ustadz Aib mengenai keistimewaan dan juga malam-malam yang mungkin bisa kita catat di agenda kita agar tidak terlewatkan kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga Ustadz. Teh, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kami mohon kepadamu rezeki yang halal berkah dan juga luas. Dan kami memohon amalan yang kau terima. Dan siapapun di antara kami yang sedang sakit, engkau berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat lahir dan batin, berada dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban, pertengahan antara Rajab dan Ramadan, ya. Maka kita bersyukur dan tidak terasa insya Allah kita akan sama-sama sampai dan memasuki bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami semua fi Rajaba, pada bulan Rajab, kemudian wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dan doa itu terus kita ungkapkan sebagai bentuk bagaimana kita rindu kepada bulan Ramadan. Dan saat ini Alhamdulillah kita sudah sampai pada bulan Sya'ban, yang tadi juga di awal telah disampaikan bahwa istimewa bulan ini, dan tentunya kita pada kesempatan kali ini akan sama-sama mengkaji dan mengetahui, ya, walaupun kita yakin bahwa teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya sudah terbiasa melakukan amal kebaikan dan juga sudah mengetahui, tapi bagaimana nanti diskusi kita kali ini, kita saling berbagi untuk saling menguatkan, karena memang namanya keimanan itu naik dan turun. Begitupun kita berbuat kebaikan, ya. Ada kalanya semangat, ada kalanya tidak. Maka dengan adanya majelis ataupun kajian ini, mudah-mudahan kita senantiasa saling mengingatkan, amalan kita semakin bertambah, amalan baiknya, juga kekuatan keimanan kita semakin semakin kuat, dan juga Allah semakin banyak memberikan kebermanfaatannya dan juga keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sedikit slide untuk membantu menghiasi tampilan keistimewaan bulan Sya'ban, ya, dan malam-malam penuh rahmat. Bahwa
Sya'ban itu bulan terletak di antara Rajab dan Ramadan, dan dalam sebuah hadis disebutkan hampir agak kebanyakan manusia agak melupakannya. Dalam artian memang fokus ingin disampaikan pada bulan Ramadan, bulan dengan segala keberkahan dan untuk kita, padahal sebelum itu juga kita melewati yang namanya bulan Sya'ban. Baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana di bulan itu diperhatikan dan banyak berbuat kebaikan, dan sebagai wasilah untuk sampai kepada bulan Ramadan. Nah, kalau dalam olahraga mungkin ada pemanasan gitu kan. Begitupun dengan amalan-amalan kebaikan kita. Karena amalan kebaikan yang kita lakukan sekarang ini tentunya tidak ujug-ujug. Ada berbagai faktor yang menyebabkannya kita berbuat kebaikan. Ya, di antaranya adalah mengetahui ataupun pengetahuan. Juga bagaimana kekuatan kita untuk melakukan amal kebaikan itu tentunya banyak yang mendasarinya. Nah, maka pada bulan ini, bulan Sya'ban, kita seyogianya sama-sama memperhatikan untuk memperbanyak ibadah agar mendapatkan banyak keberkahan. Banyak ibadah, banyak keberkahan. Ya, karena keberkahan itulah yang kita cari dalam kehidupan ini. Ya, kita tadi mengawali dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan, keselamatan senantiasa menyertai semua kita. Warahmatullahi dan juga rahmat Allah, kasih sayang Allah, wabarakatuh dan juga keberkahan. Para ulama menyebutkan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair, terus bertambah kebaikannya. Allah memberikan, menitipkan apapun kepada kita, menitipkan bertambahnya, walaupun hakikatnya adalah berkurang, usia semakin bertambah usia, walaupun hakikatnya semakin berkurang jatah kehidupan, usia yang berkah adalah semakin banyak kita menggunakan usia itu untuk kebaikan. Karena dalam sebuah keterangan disebutkan, sebaik-baik manusia adalah yang bertambah usianya, ya, panjang usianya, kemudian bertambah pula kebaikannya. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amalu, yang panjang usianya dan juga diisi dengan kebaikan. Wa hasuna amalu, amalnya amal kebaikan. Dan sebaliknya nauzubillah, yang manusia yang tidak baik ataupun yang jelek, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarra amalu. Ya, siapa yang panjang usianya tetapi amalnya kebaikan, amal kebaikannya sedikit, ataupun malah dia melakukan amal yang tidak baik. Nah, maka berkah dalam berbagai hal. Seiring bertambahnya materi, juga ketika ingin berkah, digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ya, punya apapun itu. Maka itulah yang kita inginkan, keberkahan dalam kehidupan. Ziyadatul khair. Allah menitipkan, memberikan apapun kepada kita, itu menjadi wasilah kita berbuat kebaikan, karena hanya kebaikanlah yang akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Maka sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan bertambahnya ataupun Allah menitipkan apapun kebaikan-kebaikan kepada kita, ya, entah itu usia ataupun harta, ataupun mungkin ada yang Allah tambahkan keturunannya, Allah tambahkan anaknya, Allah tambahkan cucunya, gitu kan. Apapun itu yang bertambah, Allah tambahkan kendaraannya, Allah tambahkan tempat tinggalnya, ya. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita untuk banyak berbuat kebaikan, untuk beribadah, sehingga ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan itu akan senantiasa kita dapatkan. Itulah bulan Sya'ban.
kita seyogianya terus memperbaiki amal kita lebih banyak dan lebih baik, supaya mendapatkan berbagai keberkahan. Nah, di antara keistimewaan ataupun keutamaan bulan Sya'ban, ya kita tentunya ketika berbicara tentang keistimewaan dan kemuliaan, rujukan kita adalah bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW memberitahu kepada kita dalam berbagai hadisnya, ataupun nanti dari Al-Quran dan juga dari keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Nah, di antara keistimewaan, keutamaan bulan Sya'ban itu, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, merupakan bulan diangkatnya amal kebaikan. Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang hampir memang di antara manusia banyak melupakannya, banyak dilupakan oleh manusia. Dan pada bulan itu amal-amal diangkat kepada Tuhan semesta alam. Dan baginda Rasul menyebutkan, aku ingin jika amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Berpuasa itu adalah amalan kebaikan. Ya, karena amalan itu yang diperhitungkan adalah akhirnya. Al-amalu bi khawatimiha. Bagaimana akhirnya? Maka kita senantiasa meminta akhir yang baik ataupun husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu akhir yang baik. Ya. Ataupun Allahumma jalla khairu umri akhirahu wa khairu amali khatimahu. Ya Allah, Allahumma jadikanlah khairu umri akhirahu. Sebaik-baik umurku adalah akhir yang baik. Wa khairu amali khatimahu. Dan sebaik-baik amalanku adalah yang akhirnya. Dalam artian, bagaimana di dalam hadis ini baginda Rasul menyebutkan dan mengajarkan kepada kita semua bahwa kita memperhatikan amalan-amalan kita, karena tentunya di antara kita tidak tahu kapan akhir hayat kita. Ya, akhir hayat itu adalah di antara yang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Hikmahnya adalah supaya kita senantiasa mempersiapkan akan akhir yang baik dengan amalan-amalan terbaik tentunya. Nah, itulah kenapa dirahasiakan. Nah, ada 5 hal memang yang dirahasiakan. Di antaranya adalah kematian, supaya kita mempersiapkan. Atau bagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, ketika engkau sholat itu, ketika akan ingin meraih kehusyuan adalah engkau sholat seolah-olah sholat yang terakhir, sholatul muwaddi'. Ya, karena kita pun tidak tahu kapan sholat terakhir. Dan alangkah indahnya ketika kita diwafatkan, kita meninggal, akhir yang baik, sedang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, sedang sholat, sedang berpuasa. Nah, maka dalam hadis ini baginda Rasul menyebutkan bahwa aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ya, akhir yang baik. Jadi amal itu diangkat dan disebutkan memang dalam tahunan itu diangkat di bulan Sya'ban. Makanya nanti ada pertengahan bulan Sya'ban, kita kenal dengan nisf Sya'ban, nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Nah, jadi inilah di antara keistimewaan kemuliaan bulan Sya'ban, dan kita sekarang ada di bulan ini, ada di bulan Sya'ban ini. Dan baginda Rasul menyebutkan, aku ingin jika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Sekali lagi, berpuasa adalah amalan kebaikan. Maka kita semua berpeluang melakukan amalan-amalan kebaikan terbaik di bulan Sya'ban yang sekarang sedang kita lalui. Ya, kita sekarang berada di bulan itu. Sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan juga adalah dikabulkannya hajat, kebutuhan. Setiap kita tentunya punya harapan, punya keinginan, punya kebutuhan, punya hajat. Ya, maka juga bagaimana kita lebih dekat kepada Allah, ada yang namanya sholat sunat hajat. Hajat itu kebutuhan, keinginan. Ya, dan di bulan ini
berdasarkan salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila telah datang malam nisfu Sya'ban, ya, berarti pertengahan bulan Sya'ban, dan ada di bulan ini, di bulan Sya'ban, maka malam hari laksanakan qiyamul lail, sholat malam. Dan harinya berupaya untuk puasa sunnah. Ya. Sesungguhnya rahmat Allah turun pada malam itu ke langit yang paling bawah. Ketika terbenamnya matahari, kemudian Allah menyeru, adakah orang yang meminta maaf kepadaku? Maka akan aku ampuni. Ya. Ala man mustaghfir li faghfirlah. Ya. Maka akan aku ampuni, kata Allah. Adakah orang yang meminta rezeki? Maka akan aku limpahkan rezeki kepadanya. Ya. Ala man mustarziq fa'arzuqhu. Ya. Kemudian adakah orang yang sakit, maka akan aku sembuhkan. Ala mubtal fa'afihi. Ya. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan dan hal-hal yang lain sampai terbitnya fajar. Di sini disebutkan 3 hal kebaikan-kebaikan dan Allah maha segalanya dan banyak yang lain. Ya, kaza wa kaza, ya, hatta yatlu'ul fajr, sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Ya, jadi semua kita tentunya punya hajat, punya keinginan, dan Allah memberikan 2 keistimewaan. Keistimewaan yang pertama berkaitan dengan waktu, dan keistimewaan yang lain adalah berkaitan dengan tempat. Ya, maka kita mengenal ada yang namanya maqam ijabah dan sa'atul ijabah. Ya, atau makanul ijabah, tempat kemungkinan kita berdoa dan diijabah. Diijabah keinginan hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, walaupun yakin bahwa Allah memberikan kita sesuai dengan kebutuhan, ya, bukan keinginan kita. Kalau kita memang minta kepada Allah, adakannya keinginan, gitu kan. Tetapi Allah yakin memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Ya, karena Allah yang maha mengetahui kepada kondisi kita sebenarnya. Nah, maka terkait dengan makanul ijabah, tempat ijabah hanya ada di Makkah dan di Madinah. Ya, di Raudhah kalau di Madinah, kalau di Makkah antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, ataupun juga di Hijr Ismail. Ya, tidak ada di Indonesia, tidak ada di Ciamis, tidak ada di Perancis, tidak ada di Maroko dan di tempat-tempat lain. Ya, terbatas. Tetapi yang satu lagi ada sa'atul ijabah. Waktu yang ijabah itu semua tempat peluangnya sama. Nah, maka terkait dengan hal ini, dikabulkannya hajat ini berkaitan dengan sa'atul ijabah, waktu. Dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Ya, nanti akan melalui pertengahan, sebagaimana di dalam hadis ini disebutkan bahwa siapa yang meminta maaf akan Allah ampuni. Siapa yang meminta rezeki, Allah akan berikan rezeki kepadanya. Dan siapa yang sakit akan Allah sembuhkan. Maka ini kesempatan yang terbaik bagi kita. Ya, walaupun kita tidak tahu ya sampai kapan usia kita, tetapi tentunya kita terus meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kesempatan-kesempatan kita berbuat baik. Dan saat ataupun waktu itu ada di bulan Sya'ban ini. Inilah di antara istimewanya ataupun mulianya bulan Sya'ban, ya. Allah akan mengabulkan hajat keinginan kita, ya. Maka di antara doa itu adalah wala hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yasrataha ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Ya, ya Allah, tiada kebutuhan hajat min hawaiji dunya wal akhirah, baik itu hajat dunia ataupun akhirat, illa qadaitaha,
kecuali engkau takdirkan, ya, engkau tunaikan, wa yassartah, dan engkau mudahkan, ya arhamar rahimin, wahai zat Allah yang maha pengasih dan penyayang, wa ya akramal akramin, dan wahai Allah yang maha mulia. Nah, itulah sekali lagi di antara keistimewaan bagaimana istimewanya, bagaimana mulianya di bulan Sya'ban ini. Kemudian disebutkan bahwa di bulan ini pun diturunkan ayat perintah sholawat. Ya, Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah, alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Bersyukur di antara sahabat yang bisa langsung berkunjung ke Madinatul Munawwarah. Tetapi siapapun kita yang belum berkesempatan lagi berkunjung ke sana, atau di tempat yang jauh dari Madinah Al-Munawwarah, kita bisa bersolawat kepada baginda Rasul dari manapun. Ya, maka bagaimana di bulan ini diturunkannya ayat perintah solawat, maka sebagai isyarat bagi kita, kita berada di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak baca salawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka bagaimana hebatnya orang yang senantiasa mendapatkan salawat, itu akan Allah mudahkan berbagai urusannya. Dan ketika salawat itu diucapkan, maka hakikatnya baginda Rasul itu mendengar. Ya, maka bersyukur di antara sahabat, teteh-teteh, ibu-ibu yang sudah sampai ke Madinah Al-Munawwarah, tempatnya baginda Rasul, maka ketika mengucapkan salawat sambil dibayangkan tempatnya, ya, tempat bagaimana kita rindu untuk berziarah lagi ke sana, ya, sambil dibayangkan tempatnya, sehingga akan terasa bagaimana kita nikmatnya membaca salawat. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian di antara keutamaan nisfu Sya'ban itu adalah bagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, an Mu'adz bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'u Allah azza wa jalla ila khalqihi fi lailati nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan kepada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ya. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Maka Allah, dia itu memberi ampunan kepada semua makhluknya. Allah ampuni. Tapi illa, kecuali. Nah, ini yang menjadi perhatian. Jangan sampai kita termasuk yang dikecualikan. Ya, kita ingin semua Allah mengampuni kepada kita, dan jangan sampai di antara kita ada yang dua hal ini. Illa, ya, dalam hadis ini, limusyrikin au musyahin, kecuali kepada orang yang musyrik, menyekutukan Allah, ya, menyekutukan Allah, dan orang yang bermusuhan. Maka dari hadis ini, dari keterangan ini, bagaimana isyarat kepada kita, kita jangan sampai menyekutukan Allah, menduakan Allah, ya, dalam ucapan, dalam perbuatan, juga dalam keyakinan. Ya. Dan memang sekarang gampang-gampang susah, atau susah-susah mudah memang di dalam menyekutukan ini. Ya. Bagaimana di dalam keseharian kita terlihat orang-orang yang menyekutukan Allah, tetapi ada kalanya tidak terasa. Ya. Ketika ada panggilan untuk menuju Allah dengan sholat,
Nah, bagaimana respon kita? Itu akan terlihat. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang malas ataupun leha-leha untuk menuju kepada Allah. Nah, maka bagaimana di dalam hadis ini mengingatkan kepada kita, tentunya kita semua ingin diampuni oleh Allah dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya, juga tidak termasuk orang-orang yang bermusuhan. Maka budaya saling memaafkan itu adalah di antara kebahagiaan dan gerbang kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitannya ternyata bagaimana Allah akan mengampuni hambanya ketika hamba tersebut baikan ya ataupun saling memaafkan ataupun tidak bermusuhan sesama manusia ya. Jadi bagaimana hubungan kita sesama orang lain ya, entah itu keluarga, tetangga ataupun siapapun manusia ya. Ya. Maka bagaimana hubungan kita sesama manusia itu baik akan mempengaruhi kepada Allah mengampuni tidaknya kepada kita. Ya. Maka inilah bagaimana di dalam Islam itu senantiasa diperhatikan hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada sesama manusia. Ini di antara keutamaan ataupun keistimewaan ada yang namanya pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Maka disunnahkan memang memperbanyak amal kebaikan. Ya di antaranya dengan ada sholat sunnah, tasbih, ya banyak membaca tasbih sampai disebutkan sekitar 300 yang membaca tasbihnya selama 2 rakaat itu. Ya, bisa kita selang-seling membacanya supaya kalau langsung baca 300 kan mungkin capek dan juga ngitungnya agak berat. Ya, bisa tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu yang lengkapnya. Ya, kalaupun baca tasbih itu kan subhanallah, tapi yang lengkapnya mungkin dengan bacaan yang lain tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, setiap rakaatnya 75. Ya, 75 ketika 4 rakaat menjadi 300. Ya, jadi 2 rakaat 2 rakaat. 75 itu bisa dibagi-bagi. Bisa pertamanya sebelum baca Al-Fatihah 15, kemudian setelah Al-Fatihah 10, ya udah 25 ya. Kemudian pas ruku, ketika ruku membaca 10 ya. Kemudian i'tidal 10, kemudian pas sujud, kemudian di antara sujud 2, kemudian sujud lagi ya udah 75 tuh. Rakaat kedua sama. 75 tambah 75 150, 150 kali 2 300. Ya, jadi selama sebanyak 4 rakaat itu di antara sholat sunnah tasbih itu kan. Ya, kita perbanyak berbuat kebaikan di malam nisfu Sya'ban. Ya, nanti ada amalan-amalan istimewa di bulan ini itu kan. Ya, selanjutnya sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian bulan Sya'ban tadi diangkatnya amal ibadah. Jadi bagaimana baginda Rasul memperhatikan bulan ini ingin ketika amalnya diangkat itu dalam keadaan berbuat baik. Ya, kalau siangnya berpuasa, ya karena puasa itu akan membuat kita tidak berdaya ya untuk melakukan kejahatan. Ya. Karena kondisi badan memang lemes ataupun loyo gitu kan. Ya walaupun di sisi lain ketika puasa itu sebenarnya energi positifnya bertambah ya. Tenaganya bertambah ataupun kekuatannya Allah tambahkan. Bagaimana sejarah membuktikan bahwa para sahabat dulu bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, melakukan kebaikan di antara ketika ada yang menyerang dengan bertahan ataupun perang ya itu peperangan itu dimenangkan pada kondisi umat Islam kaum muslimin sedang berpuasa dan ternyata tidak
menghilangkan tenaga di dalam berbuat kebaikan. Nah, intinya bagaimana dengan bulan Sya'ban diangkatnya amal kebaikan ini, kita memperhatikan kebaikan-kebaikan kita sehingga kita terus semangat berbuat kebaikan, karena memang berbuat kebaikan ini kan perlu penyemangat, ya, perlu bahan bakar gitu kan. Ya, maka di antara bahan bakar itu kita mengetahui ada saatul istijabah tadi, ya, waktu-waktu berkaitan dengan waktu yang ada. Ya, di antara waktu itu adalah bulan Sya'ban. Sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan pada akhirnya bagaimana kita memperhatikan bulan ini dengan amalan utama kita. Banyak, ya. Ini hanya sebagian yang disebutkan, ya. Dan kita bisa memilih, dan kita semua berpeluang besar intinya, ya, di bulan ini untuk mendapatkan banyak keistimewaan dan keberkahan juga kemuliaan. Kita bisa puasa sunnah, ya, bagaimana baginda Rasul mencontohkan kepada kita, ya, ada puasa Senin Kamis, ya, ada puasa pertengahan bulan Qamariyah 13, 14, 15 Hijriah, kemudian juga bagi sahabat yang masih punya hutang ataupun kodok, ya, tunaikan di bulan ini, jangan sampai kelewat, ya. Kemudian juga memperbanyak doa dan zikir, ya, bisa istighfar, mohon ampun untuk membersihkan hati. Kemudian juga tadi solawat, memperkuat kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Munajat, memperbanyak doa, terutama di sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian berzikir, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, ataupun la haula wala quwata illa billah. Ya, ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ya, tiada kekuatan, hanya Allah, itu akan datang kekuatan, karena yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik kekuatan secara fisik ataupun juga mungkin kekuatan secara psikis. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ataupun tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dianjurkan untuk meningkatkan tilawah kita memang sebagai persiapan spiritual kita nanti bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bagaimana di bulan ini kita mempersiapkan dan meningkatkan tilawah kita untuk nanti memasuki bulan Ramadan. Nah, kalau tadi dalam olahraga seperti pemanasan, ya, pemanasan secara spiritual kan, dan saya kira teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya sudah terbiasa, ya, banyak mendapatkan kebaikan sebelum kajian ini saja kan, tadi terus ayat demi ayat, huruf demi huruf dilantunkan, dan luar biasa memang pahala membaca Al-Quran itu bukan per lembar ataupun per ayat, ya, itu per huruf, ya, yang tadi teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat baca satu ayatnya berapa ratus huruf, ya, dikalikan 10, sudah begitu banyak pahala kebaikan yang didapatkan, ya, terlebih ini di bulan yang istimewa, ya. Maka terus motivasi kita untuk senantiasa membaca, untuk tilawah Al-Quran, ya, selain juga mendapatkan pahala kebaikan, juga berdampak bagi diri kita mendapatkan ketenangan. Ada 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Entah itu dia paham maknanya ataupun tidak. Ya, tidak paham saja mendapatkan banyak kebaikan, apalagi kalau kita memahami. Maka ada kajian ini adalah upaya kita untuk terus memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita, sebagai rahmat bagi kita, sebagai cahaya bagi kita. Nah, maka beruntung, berbahagia orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Berapapun itu, semampu kita. Ya, mampunya satu ayat, satu ayat. Mampunya satu halaman, alhamdulillah. Mampunya satu juz, lebih alhamdulillah lagi gitu kan. Allah berikan karunia berapapun. Ya, karena huruf
Al-Quran itu dihitung berdasarkan huruf. Ya, tadi kalau teteh-teteh ibu-ibu membaca satu ayat ada 100 huruf, ya kali 10 sudah 10 kali 100, ya 10 ratus ya, berarti 1000 itu kan. Ya, ya tinggal dilipat gandakan saja. Itu bagaimana kita akan tenang. Ya, siapa yang senantiasa mengkaji, membaca ayat Al-Quran, Allah berikan ketenangan. Nazalat alimus sakinah. Kemudian Allah liputi dengan rahmat kasih sayang Allah. Ya, kemudian akan dinaungi oleh malaikat, dalam artian malaikat menjaga itu kan. Jaga kepada orang-orang yang senantiasa dan tilawah Al-Quran. Maka bagaimana bulan ini kesempatan bagi kita. Kita sekarang baru awal-awal, ya mudah-mudahan senantiasa sehat semuanya dan Allah berikan kekuatan untuk terus banyak berbuat kebaikan, di antaranya dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Juga sedekah. Nah, sedekah, memperbanyak sedekah sebagai amalan kebaikan. Sedekah, infak itu adalah bukti iman kita sebenarnya. Dalam sebuah hadis itu disebutkan, as-salatu nurun was-sadaqatu burhan. Salat adalah cahaya dan sedekah itu adalah sebagai bukti, bukti keimanan kita. Dan harta yang kita punya itu adalah menjadi 3 hal. Ya. Yang pertama, yang dimakan akan habis, kemudian yang dipakai untuk pakaian itu lama-lama akan usang, dan yang kekal itu adalah yang disedekahkan. Ya, berapa banyak yang sudah kita makan, sudah tidak terasa lagi nikmatnya. Berapa banyak yang sudah kita pakai beli pakaian, sekarang mungkin sudah tiada pakaiannya. Ya, pakaian itu kan dicuci, dijemur, ya, kemudian disetrika, ya, lama-lama juga tipis gitu kan. Ya, maka teringatkan memang ketika nanti Ramadan kemudian Lebaran kan beli pakaian baru gitu kan. Nah, jadi yang kekal itu adalah yang disedekahkan. Maka bagaimana bulan ini kita berlomba-lomba, kita berupaya untuk sedekah apapun yang kita punya dan berapapun, ya. Karena infak sedekah itu adalah sebagai bukti keimanan kita dan berapapun kita mampunya. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Siang dan malam, mau terang-terang, mau sembunyi-sembunyi sama saja. Tergantung niat kita. Ya, maka perhatikan dengan niat di dalam berinfak dan bersedekah. Juga silaturahim dan saling memaafkan. Tadi termasuk dalam hadis supaya tidak termasuk orang-orang yang musahin, yang bermusuhan, maka silaturahim dan saling memaafkan. Ya, kalaupun tidak bisa langsung berjabat tangan, ya sekarang kan mudah bisa via media sosial. Nah, maka kajian ini pun bagian daripada silaturahim. Ya, kita akan mendapatkan kemanfaatan, bertambahnya berkahnya usia insya Allah dengan adanya silaturahim itu. Ya, silaturahim saling memaafkan, menjalin hubungan baik, apalagi untuk menyambut Ramadan ini yang tanpa beban, tanpa ada dibayang-bayangi dengan kesalahan, karena saling memaafkan. Juga sholat sunnah, ya sholat sunnah banyak yang bisa kita lakukan. Ya, namanya juga sunnah lebih banyak kesempatannya dibandingkan dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu hanya 17 rakaat. Ya, sesemangat apapun kita sholat subuh tetap 2, tidak boleh tambah. Ya, ataupun sesemangat apapun kita sholat maghrib tetap hanya 3, tidak boleh ditambah. Tapi sholat sunat banyak kesempatan. Sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, banyak kesempatan-kesempatan bagi kita. Tujuan amal itu adalah latihan rohani kita, menyiapkan diri secara fisik dan mental untuk kita ibadah bulan Ramadan. Karena setelah Sya'ban adalah nanti Ramadan. Juga pembersihan diri, ya, membersihkan dosa dan kesalahan sebelum Ramadan tiba. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa menyibukkan diri dengan memperbaiki dirinya, ya, dengan membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai sangat kepada orang-orang yang
senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Ya, suci lahir dan batin. Ya, kalau lahir dengan kita bertaharah, bersuci ketika akan sholat, dengan mandi, dengan membersihkan pakaian, membersihkan diri, membersihkan tempat tinggal, ya itu adalah yuhibbul mutatahhirin. Juga membersihkan diri, ya, tadi secara fisik dan juga secara psikis ataupun secara spiritual, ya dengan adanya taubat. Itulah kemudian peningkatan iman. Ya, amalan-amalan utama ini adalah meningkatkan keimanan kita. Ya, karena ada kalanya memang keimanan itu berbanding lurus ataupun juga disebabkan oleh amalan-amalan kita. Ya, maka dengan amalan-amalan itu meningkatkan keimanan, amalan-amalan yang baik, memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal kita semua. Taqabbal minna a'malana al-khair ya Rabb. Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, dan terus Allah memberikan hidayah dan taufiknya, petunjuk dan juga kemampuan taufik untuk kita beribadah, untuk kita beramal, untuk kita beraktivitas yang terbaik sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Sementara sekian dan demikian yang disampaikan. Terima kasih teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya yang telah menyimak, dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf dalam penyampaiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sementara kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun pisan Ustadz atas tausiahnya, kajiannya. Masya Allah ya Ustadz. Jadi sebenarnya boleh dibilang bulan ini kita harus banyak-banyak berdoa gitu ya Ustadz. Melakukan banyak amal walaupun hanya sedikit, sodakoh gitu ya Ustadz ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya Ustadz ya. Menolong orang, kalau nggak punya duit, lagi bokek karena tanggal tua, bisa nolong orang ya Ustadz. Bahkan senyum pun juga sodakoh gitu ya Ustadz ya. Luar biasa Ustadz. Sebenarnya yang paling gampang adalah baca Al-Quran ya Ustadz. Karena bisa dilakukan di rumah dimanapun lewat handphone, lewat Al-Quran langsung gitu Ustadz. Itu paling gampang sebenarnya Ustadz ya. Luar biasa, Insya Allah. Baik Ustadz, tadi ada Mbak Berta kayaknya. Mbak Berta udah lama nggak pantun. Mbak Berta mau pantun nggak Mbak? Mau Mbak Dini, mau. Alhamdulillah. Mangga Mbak Berta. Pantun adalah ibadah Mbak Dini. Iya Karena menghibur loh pantunnya Mbak Berta, penuh. betul. Iya, harus di ini. Selain budaya bangsa juga mengandung ibadah Mbak Dini. Iya, betul, setuju. Karena mengingatkan ini ya, mengingatkan kembali apa yang Ustadz sampaikan tadi ya Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Jalan sore ke toko Toserba, membeli buku dan isi tinta. Bulan Syaban 2026 telah tiba, panjatkan doa ampun dipinta. Majelis MPP, majelis terhormat, bersama diaspora kita telah sepakat. Bulan Syaban yang penuh rahmat, ampunan Allah sangatlah dekat. Anak kucing lari ke goa, di luar goa bunga melati. Semoga Allah kabulkan doa, hidup berkah surga menanti. Hati-hati pilih teman curhat, bukan solusi, tapi sakit hati. Hendak saling memberi nasihat, semoga Allah selalu memberkati. Mens rea panji membuat tawa, kritik dalam canda semua dibedah. Bulan Syaban perbanyak tilawah, mari kita perbanyak amal ibadah. Perang Gaza belum genjatan, Sionis langgar janji dan sumpah. Semoga Allah limpahkan kesehatan, hidup berkah, rezeki berlimpah. Makan roti jangan berlari, kalaulah jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri, sambut Ramadan sebentar lagi. Salju putih sangatlah indah, di musim dingin laksana hiasan. Harum Ramadan tercium sudah, berlatih menahan sikap dan lisan. Menuju Ciamis banyak belokan, melintas jalan yang banyak simpang. Sholawat dan tasbih kita langitkan, sehingga hilangkan dendam agar hati lapang.
kisah diaspora yang warna-warni, kuliner negeri yang selalu didamba. Maaf dan salah semoga diampuni, dalam kebaikan kita berlomba. Jus belewa bertabur selasi, biji selasi terselip di gigi. Ustadz Aeb kami berterima kasih, kajian depan kita akan jumpa lagi. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Berta. Agak ini ya, perapet-perapet tuh panci di bawah-bawah. Yang lagi heboh dibicarakan sekarang. Panji itu ya. Mm-mm. Iya, Baik. Seru sih emang baca apa nontonnya di Netflix ya. Gitu. Ya terserah masing-masing kalau soal pendapat sih. Baik, terima kasih ya Mbak Berta pantunnya. Seperti sama-sama. biasa pantunnya kayak resume gitu ya Ustadz ya. Resume apa sih resume bahasa Perancis? Apa sih kesimpulan? Kesimpulan. Simpulan ya. Iya. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Ida. Ibu Ida di Indonesia, tapi kali ini nggak bisa mampir ke pesantren karena waktunya terbatas katanya. Langsung saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, baru datang tapi ingin bertanya. Apakah surat pendek yang kita baca dari hafalan tanpa melihat mushaf juga diberi pahala satu huruf 10 pahala, misalnya surat Al-Ikhlas? Terima kasih Ustadz. Nah, mangga Ustadz, nuhun. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam sebuah hadis itu begitu umum ya, dan ini peluang bagi siapapun. Bahwa siapa yang membaca dari Al-Quran, ya, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan. Ya, baca di sana bisa membaca dari mushafnya, bisa hafalannya gitu kan. Maka kenapa ada keterangan yang menyebutkan memang orang yang menghafal itu ada keistimewaannya? Karena dia banyak baca Al-Quran. Karena ketika seseorang menghafal, ya, dia pasti membaca gitu kan. Ya, tidak mungkin ujuk-ujuk gitu kan. Minimal kalau kita melihat kebiasaan itu, ya minimal dibaca 20 sampai 40 kali. Ya, berarti kan semakin banyak membaca, ya nanti mudah untuk menghafal. Walaupun dalam menghafal itu ada 4 golongan ataupun 4 kelompok orang keadaan antara uh, hafal dan lupa. Ada orang yang cepat hafal tapi mudah lupa, ada yang mudah hafal tapi juga mudah lupa, ya. Ada yang cepat lupa tapi mudah hafal, dan ada yang mudah uh, susah menghafalnya dan cepat lupanya. Nah, itu yang semuanya ada keistimewaan gitu kan. Ya. Jadi dalam hadis itu disebutkan siapa yang membaca satu huruf maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Sampai Rasul menyebutkan dalam hadis itu mencontohkan ini sebagai penyemangat, la aqul alif lam mim harfun. Kan kita menemukan dalam banyak awal ayat surat itu kan, di antaranya surat Al-Baqarah yang sudah hafal ya, ataupun surat Ali Imran juga sama itu kan. Surat Ar-Rum, juga surat Luqman, itu diawali dengan alif lam mim, ataupun ada yang Yasin juga sama kan. Ya, Rasul mencontohkan di sini alif lam mim. La aqul alif lam mim harfun. Jadi aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap huruf diberikan 10 kebaikan sampai tidak terhingga. Allah maha segalanya gitu kan. Nah, jadi membaca di sini bisa membaca kepada mushaf ataupun bisa hafalan. Ya, umum di sana. Jadi man qara'a, sama dengan orang yang mendapatkan pahala kebaikan Al-Quran itu, bukan cuma orang yang membacanya, orang yang menyimaknya sama mendapatkan kebaikan. Itulah hebatnya Al-Quran. Ya, jadi dalam ayat itu jelas disebutkan apabila engkau mendengarkan ayat Al-Quran, ya,
maka diamlah dan dengarkan dengan seksama supaya mendapatkan rahmat. Ya, fa idza qara'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam. La'allakum turhamun, supaya mendapatkan rahmat. Jadi mau baca dengan mushaf ataupun dengan hafalan sama saja. Walaupun di dalam salah satu buku yang dikarang oleh uh, Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa memang ketika membaca itu lebih apa ya? Lebih utama. Kenapa lebih utama? Karena matanya membaca gitu kan. Kalau kita hafalan kan cuma mulutnya saja. Kalau membaca lewat mushaf kan ataupun lewat aplikasi dari HP gitu kan, itu kan matanya, nah mata mendapatkan kebaikan gitu kan, ya karena membaca. Dan saya perhatikan, tapi belum tahu bahasa di berbagai belahan dunia ya teh, saya belum tahu. Tapi kalau saya perhatikan, mulai dari tulisan India atau kalau tidak salah, tulisan India, tulisan Cina, tulisan Indonesia, juga tulisan Sunda ataupun mungkin Perancis seperti apa gitu kan. Itu rata-rata nulisnya kan dari sebelah kiri ya. Ya, buku-buku yang kita temukan, buku bahasa Inggris juga itu dari sebelah kiri. Tetapi Al-Qur'an dari sebelah kanan. Itu sampai ada yang meneliti bahwa ketika kita membaca dari sebelah kanan, itu kan jarang karena buku-buku tulisan yang lain itu dari sebelah kiri. Itu sehat matanya, gitu kan. Ya, sampai ada yang meneliti seperti itu. Itu memang Al-Qur'an diselami ataupun dilihat dari berbagai hal, itulah mukjizat memang itu kan. Ya, jadi berdasarkan hadis yang ada, keterangan yang ada bahwa orang yang membaca lewat mushaf, lewat tulisan, ya, ataupun dari aplikasi HP ataupun lewat hafalan, ya, karena dia sudah hafal gitu kan, itu mendapatkan kebaikan yang sama sebenarnya. Ya, walaupun tadi ketika ada keterangan yang membaca lebih utama karena matanya membaca gitu kan. Jadi mendapatkan tambahan pahala kebaikan. Ya, tambahan pahala kebaikan dari mata yang membaca gitu kan. Ya. Kemudian juga memang ada keistimewaan orang yang menghafal itu diantaranya untuk membaca itu kalau sudah hafal kan lebih apa ya, lebih mudah gitu kan. Ya sama tadi dicontohkan seperti membaca surat Al-Ikhlas kan sudah hafal. Jadi dimanapun lebih mudah. Ya berbeda dengan yang belum hafal. Kalau mungkin yang belum hafal surat Al-Baqarah gitu kan, ya untuk membacanya kan agak agak kerepotan kalau belum hafal. Tapi kalau sudah hafal surat yang hafal, nah maka surat apapun yang sudah hafal ketika ada kesempatan untuk membaca, bacalah. Dan itu dijadikan apa ya? Wirid. Wirid itu kan apa yang senantiasa kita baca. Ya, itu sebaik-baik Al-Qur'an itu yang dijadikan wirid itu kan. Ya. Maka itulah kebaikan dari Al-Qur'an. Mau kita langsung baca mushafnya ataupun lewat aplikasi HP ya, ataupun mau langsung membacanya tanpa melihat, semuanya mendapatkan pahala kebaikan dan disesuaikan dengan mana kita yang lebih itu. Karena ketika tadi membaca lewat mushaf pun ada tambahan kebaikan. Ya, ketika tidak lewat mushaf sudah hafal itu lebih mudah dibaca di mana saja. Ala kulihal mau hafal mau tidak semuanya mendapatkan kebaikan. Yang penting baca itu aja. Demikian yang bisa ditanggapi Bang Ate. Baik Ustadz, Alhamdulillah cukup jelas ya Bu Ida. Sebenarnya yang penting membaca ya, membaca Al-Quran ya Ustadz daripada tidak sama sekali gitu kan ya Ustadz ya. Lebih baik membaca walaupun terbata-bata, lebih baik membaca walaupun hanya sedikit tapi rutin gitu ya Ustadz ya. Betul. Baik, Ulang-ulang aja. Insya Allah. Kul. Iya Bu Ida, mangga. Saya bilang kita ulang saja, ulang-ulang aja di mana saja surat kul. Kul gitu. Kul huwallahu ahad, kul huwallahu. Iya, Maksud saya karena bisa hafal kalau yang kul itu kan semua hafal. Jadi ya. ya bisa kita manfaatkan untuk membacanya di mana saja begitu kan Ustadz. Iya, bisa. Apalagi ada keterangan bahwa semua surat Al-Quran dalam Al-Quran itu kan memiliki keistimewaan. Di antaranya surat Al-Ikhlas itu kan Qul huwallahu ahad.
Ketika kita membaca 3 kali, ya itu disebutkan sama dengan khatam Al-Quran. Ya. Jadi kita memang beramal ini, apa ya, kalau dalam prinsip ekonomi kan dengan modal yang sedikit, tetapi untungnya ingin yang sebanyak-banyaknya. Ya begitupun dengan amalan kita. Inilah makanya pentingnya kita beramal didasari dengan eh, pengetahuan. Jadi ada amalan-amalan yang kelihatannya biasa saja, tetapi nanti ternyata pahalanya di hadapan Allah besar. Ya, di antaranya ketika kita sudah hafal itu dijadikan wirid, ya. Dan Al-Qur'an yang diulang-ulang itu, ya, pahala kebaikannya berdasarkan pengulangan, ya. Karena Al-Qur'an yang 30 juz 114 surat kan tidak lepas daripada huruf hijaiyah yang 28 atau ada yang mengatakan 30 gitu kan. Kalau 30 dengan lam alif hamzah ya gitu kan. Lam alif hamzah itu kan diulang. Ada alif sudah ada juga hamzah gitu kan. Nah, tidak lepas dari 28 huruf gitu kan. Dan ketika itu diulang-ulang, huruf itu setiap mengulangnya mendapatkan kebaikan. Jadi walaupun sudah dibacakan ya tidak jadi apa ya? Tidak jadi tidak mendapatkan pahala karena walaupun terus diulang-ulang berdasarkan pengulangannya. Ya, jadi berapapun yang sudah kita hafal, ayat apapun, surat apapun yang sudah kita hafal, itu kesempatan bagi kita, silahkan untuk dijadikan biasa membaca dan itu lebih mudah. Jadi ada dulu saya pernah membaca buku itu 1 menit menggapai surga itu kan. Ya, 1 menit itu kan bisa digunakan untuk membaca tasbih beberapa kali, membaca sholat beberapa kali. Tapi 1 menit pun bisa digunakan untuk orang yang melamun gitu kan. Ya, jadi bijaklah kita menggunakan waktu dan diantaranya adalah dengan tadi baca Al-Quran itu intinya adalah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dan kalau sudah hafal, alhamdulillah tadi peluang untuk kita untuk membaca apapun dari Al-Quran yang sudah hafal itu bisa didawamkan, bisa dibaca. Demikian Bang, terima kasih. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Dan maaf lahir Sami-sami. batin Ustaz ya, maaf lahir batin. Sami-sami. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Mbak Dian. Setelah itu udah ke Teh Intan. Enggak? Mbak Dian dulu mau bertanya ya, Ibu Dian. Saya Ibu tadi Dian, juga, Mbak Dian, Teh Dian. Afwan, Mbak Dian, Mbak Dini ya. Saya tadi juga udah masukin di chat mau tanya, tapi pertanyaannya belum saya tulis. Langsung. Enggak. Bisa langsung sama Ustadznya nanti. Silakan, Teh. Iya, saya? Iya, Teh Dian, langsung Oh, silakan. bukan, saya Mega, Mbak Dini. Oh, iya, iya. Oh, soalnya nanyanya mau Mbak Dian. Oh, iya, salah nulis. Iya, iya, benar. Mangga, mangga, Teh Mega, mangga. Iya, jazakillahu khairan Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan teman-teman Assalamualaikum. semuanya. Saya ada 2 pertanyaan, semoga singkat aja. Gini Ustadz, melanjutkan masalah tilawah ya. Apakah pada saat tilawah itu hanya boleh menggunakan satu mushaf sampai hatam? Atau contohnya begini, ketika sedang safar, melanjutkannya di HP digital ya gitu ya Ustadz ya. Eh, Ya, Apakah silakan. boleh, apakah boleh begitu dilanjutkan? Nah, pada saat di rumah nanti memakai mushaf lagi. Pertanyaan yang pertamanya itu, Ustadz. Yang kedua, pertanyaan saya mengenai sodakoh atau infak. Nah, awalnya itu sering dapat ya Ustadz ya, dapat dari apa berita-berita dari WhatsApp, Ibu mau ini enggak, Ibu mau sedekah ini enggak gitu. Kemudian awalnya sih gitu-gitu aja, nggak pernah dimintain tiap bulan. Nah, lama-kelamaan lambat laun setelah kami beberapa kali ke sana, jadi setiap bulan itu ditanya terus gitu Ustadz, apa namanya, Ibu mungkin mau ikutan ini. Nah, Ibu itu jadi kayak gimana ya Ustadz, kayak tiap bulan dirutinkan begitu. Nah itu kalau yang kayak begitu tuh gimana ya Ustadz ya? Ya insya Allah sih ikhlas, cuman sebagai manusia kami tuh loh kok jadi diwajibkan gitu tiap bulan.
gitu pertanyaan. Gimana cara menanggapi ini ya Ustadz ya? Itu dua Baik, pertanyaan dari saya. Jazakallahu khairan Ustadz. baik, terima kasih. Teh Mega ya. Teh Mega di mana ini? Eh, Eh, saya saya tinggal di Belanda Ustadz. oh, di Belanda. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan tilawah ataupun membaca Al-Quran. Ya, jadi ada membacanya menggunakan beberapa mushaf. Ya, jadi tergantung mana yang lebih mudah bagi kita. Ya, karena memang sekarang ada handphone ya, dan di dalamnya bisa kita setting ataupun download aplikasi Al-Quran, itu lebih memudahkan. Ya, lebih memudahkan bagi kita, dan mana peluang yang lebih mudah bagi kita itu yang kita lakukan. Ya, jadi ketika ingin membaca dalam satu mushaf sampai khatam, sampai tuntas, itu juga ada kebaikan. Dalam artian nanti di akhirat itu apa yang kita lakukan itu ada beberapa hal yang memang menjadi saksi, ya, sebagaimana kita teringatkan dalam Al-Quran surat Yasin itu yang sudah hafal saya kira gitu kan, sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, ya, pada hari ketika mulut ini dikunci, ya, wa tukallimuna aydihim, kemudian yang berbicara itu tangan kita, kemudian kaki kita menjadi saksi, wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, lebih jauhnya memang apa yang kita lakukan, dan ada hal-hal barang-barang yang memang itu nanti menjadi saksi. Dalam artian, ya, ketika Al-Quran yang senantiasa kita baca, ya, dia secara fisiknya, ya, itu berhujah nanti gitu kan, ya, karena memang dibaca, ya, dibaca. Dan ketika berbicara tentang Al-Quran, memang cetakan Al-Quran itu kan memang beda-beda, ya. Dalam artian ada cetakan Mushaf Madinah, dan ini untuk memudahkan saja sebenarnya gitu kan, untuk memudahkan eh, para santri yang menghafal itu diupayakan untuk memakai Al-Quran yang tata letaknya sama, ya, yang tata letaknya sama, maka diantaranya adalah Mushaf Madinah gitu kan. Itu dengan berbagai ukuran, ya, karena satu juznya itu 10 lembar ya, yang standar. Jadi mudah ya, seperti menghafal kan juz 30 gitu kan, amma yatasaalun, bawahnya kan ingat fadzuqu falan nazidakum illa azaba, buka lagi innalil muttaqina mafaza. Makanya ada sahabat-sahabat kita yang sampai hafal tata letaknya karena memang terbiasa gitu kan. Itu diantaranya mushafnya yang tata letaknya sama. Berbagai ukuran, memang sekarang banyak ukurannya. Ya, berbagai ukurannya, ada yang saku gitu kan, ada yang A4 gitu kan. Jadi yang mudah saja bagi kita, mau satu mushaf dan itu dibawa ya, nanti ketika kita lagi bepergian boleh, kalau tidak merepotkan gitu kan. Tapi kalau Al-Qur'annya mushafnya besar kan merepotkan juga ya. Kita bisa menggunakan Al-Qur'an yang lain gitu kan. Ya, tadi bahkan pakai handphone pun bisa gitu kan. Ya, yang sudah diinstal aplikasi Al-Qur'annya. Jadi lebih memudahkan. Ya, saya kira dengan adanya teknologi sekarang dan alat-alat itu memudahkan bagi kita sebenarnya gitu kan. Memudahkan bagi kita. Ya, jadi untuk terus berbuat amal kebaikan. Jadi semuanya mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan, dan kita melakukan apa yang mudah bagi kita. Ya, jadi ketika bepergian kan, ketika mungkin lupa, ya, dan ada kalanya bawa Al-Quran memang lupa ya, tapi bawa HP ada kalanya tidak lupa, gitu kan. Makanya supaya menjadi kebaikan, di dalam HP-nya diinstal Al-Quran, ya, supaya nanti bisa untuk tilawah Al-Quran gitu kan. Ya, itu diantaranya. Mungkin ada kalanya ketinggalan Al-Quran biasa saja, tapi ketinggalan HP, ya itu serasa gimana gitu kan. Ya, ya. Jadi bisa kita siasati, maka dalam Al-Qurannya, dalam HP-nya bisa ada aplikasi Al-Quran. Ya, baik itu terkait dengan
dengan membaca Al-Quran ya. Jadi yang mudah bagi kita silahkan mau satu mushaf ya, itu biasanya bagi yang menghafal itu lebih memudahkan karena tadi ingat tata letaknya gitu kan, tata letaknya. Kalau di Indonesia ada cetakan kudus itu cuma 8 lembar ya. Saya terbiasa memakai mushaf yang Madinah yang 10 lembar itu kan. Ketika diberikan yang 8 lembar ya bisa saja sih membaca, cuma agak kebingungan gitu kan tata letaknya gitu kan. Nah, itu di antara eh, kebiasaan saja gitu kan. Nah, itu terkait dengan bacaan Al-Quran ya. Jadi boleh silahkan ganti-ganti mushaf. Ya, saya juga punya beberapa mushaf ya. Di rumah orang tua saya ada. Mungkin ketika berkunjung ke sana kan bisa baca Quran. Karena ada kalanya lupa tidak bawa Quran itu kan. Juga di pesantren juga ada gitu kan. Di masjid juga ada gitu kan. Ya, jadi eh, justru itu melatih apa ya? Melatih ingatan kita. Oh, tadi saya sampai mana gitu kan. Ya, ketika bisa melanjutkan di berbagai tempat bacaan Al-Qur'annya gitu kan, berarti hebat, itu ingat gitu kan. Tadi sampai halaman sekian dan dilanjutkan lagi gitu kan. Nah, jadi silakan yang mudah gitu kan, yang mudah bagi kita untuk tilawah Al-Qur'an ya. Bisa dimanapun dengan menggunakan Al-Qur'an versi apapun, dalam artian yang penting sesuai gitu kan. Baik. Ya, itu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan infak sedekah. Ya, infak sedekah itu kan kebaikan. Memang dalam infak sedekah itu ketika kita mencermati tadi ayat, ya, ayat bisa infak itu, sedekah memang lebih luas ya. Kalau infak memang lebih kepada harta itu kan. Kalau sedekah bukan cuma harta itu kan. Tadi dalam hadis pun disebutkan senyum juga sedekah. Ya, sedekah itu bisa dengan pemikiran kita ya lebih luas memang mananya. Nah, terkait dengan infak ataupun sedekah ya, itu ketika kita bisa merutinkan itu ada keistimewaan tersendiri itu kan. Ya, walaupun sedikit ya. Sebenarnya sedikit dan banyaknya kan tergantung kemampuan kita sebenarnya. Dan uang itu kan relatif juga sebenarnya. Uang 10.000 ya bagi yang membutuhkan itu bisa bermanfaat sekali. Untuk makan mungkin bisa dapat 2 bungkus itu kan. Kalau di tempat yang murah itu kan. Ya, atau 1 bungkus. Tapi bagi orang yang banyak ya 10.000 ya mungkin hampir tidak ada gunanya gitu kan. Jadi relatif. Nah, maka ketika kita berinfak inginnya memang itu tepat sasaran dan manfaatnya terasa gitu kan. Ya. Nah, ketika ada yang meminta ataupun untuk berinfak, sebenarnya kalau di sisi positifnya itu kita terbantu untuk apa ya? Untuk membiasakan ataupun juga untuk berinfak. Juga memang ada beberapa lembaga itu yang donatur tetap lah gitu kan mungkin. Ya. Tetapi itu semua dikembalikan kepada yang donaturnya gitu kan. Ya, yang donaturnya. Kalaupun mungkin tidak siap, ya saya kira orang yang menerima yang meminta infak pun kan dia akan meminta dengan baik gitu kan. Ya kalau memintanya maksa, ya itu juga ada pemaksaan gitu kan. Karena dalam berbuat baik pun tidak boleh ada paksaan gitu kan. Ya itu sebagai sebuah latihan sebenarnya ketika ada rutin itu kan ada rutin. Ya, pada akhirnya bisa dirutinkan kan merupakan kebaikan. Tapi sekali lagi dikembalikan kepada niat kita. Ya. Tapi ketika apa? Ketika saya niatnya belum bisa ikhlas gitu kan, mendingan tidak. Ya saran saya itu kan belajar ikhlas itu memang dipaksakan gitu kan. Ya, dipaksakan belajar ikhlas itu. Awalnya ada kalanya ikhlas itu dari paksaan. Ya, tetapi juga orang yang meminta juga ataupun yang ya ataupun perorangan ataupun lembaga yang meminta infak itu ya mungkin kita ambil positif sisi husnuzonnya mungkin dia supaya membiasakan dan kita rutin
berbuat kebaikan dengan infak sedekah. Ya, tapi sekali lagi dibalikan kepada kita, bagaimana kondisi kalau memang tidak ada ataupun ya tidak bersedia sesuai dengan yang ditentukan, ya kita sampaikan. Dan memang ikhlas itu menentukan amalan kita. Ya, jadi disesuaikan dengan kalau memang kita tidak siap untuk rutin, ya tinggal disampaikan. Saya kira yang meminta juga kalau dia baik, memang memintanya benar gitu kan, ya tidak akan maksa. Tapi kalau sudah ada paksaan, ya itu perlu perlu menjadi perhatian juga gitu kan. Ya. Jadi itu mungkin untuk membiasakan kita berbuat baik, ya. Tapi sekali lagi dikembalikan kepada bagaimana ikhlas kita. Karena tadi ketika mencermati ayat bahwa infak siang dan malam, kemudian mau secara sembunyi-sembunyi, mau secara terang-terangan, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyah. Ada dua hal kan di sana. Siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan gitu kan. Jadi ada pilihan gitu kan. Ya, pada akhirnya itu adalah kebaikan bagaimana kita mengkondisikan niat kita untuk senantiasa baik. Karena innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ya. Jadi memang diuji betul dalam berinfak itu, bersedekah itu, bagaimana kan tadi juga memang sebagai bukti ya, sedekah, infak sedekah itu sebagai bukti. Wassadaqatu burhan, bukti keimanan kita itu kan. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita berbuat kebaikan, di antaranya dengan infak sedekah, berapapun, dimanapun, kapanpun. Ya, mudah-mudahan bisa rutin, diawali dengan hal yang sedikit dan kecil gitu kan. Nanti lama-lama juga menyesuaikan gitu kan. Demikian yang bisa ditanggapi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustadz. Jelas Ustadz. Nah, Sama-sama. Alhamdulillah. iya. Sama Ustadz nanti boleh minta contoh tadi yang Ustadz bilang itu apa mushaf yang standar Madinah yang 8 lembar ya tadi Ustadz bilang. 10 lembar. 10 lembar ya. 10 lembar. Itu Boleh, cetakan Indonesia ya Ustadz? Ustadz? di Indonesia juga sudah banyak dicetak. Ataupun yang tadi Yang Ustadz Teteh, tadi dibahas tadi? iya, yang teteh-teteh baca tadi itu, saya sekilas kan tadi melihat di akhir ya, itu mushaf Madinah juga itu, 10 lembar kayaknya. Karena pojokannya tadi saya melihat ayat-ayatnya, letak-letaknya sama dengan yang biasa kita baca. Jadi Biasanya memang ada keterangannya ya Ustadz ya, kalau di Al-Qur'annya. Oh, enggak iya, maksud saya kirain saya yang tipis-tipis itu bukan Ustadz. Yang yang tiga, satu juz itu. Berapa? 30 juz sendiri, terus satu juz lagi gitu ya Ustadz, bukan? Yang untuk menghafal. menghafal ya bisa yang langsung 30 juz, bisa yang ya untuk memudahkan saja sebenarnya. Ya untuk kalau menghafal itu kan biasanya para santri per itu ya, per juz gitu ngitungnya. Jadi kalau lagi menghafal juz satu, yang dibawa kemana-mana juz satu. Nanti sudah hafal diganti juz selanjutnya gitu kan. Ya ini Ya. maksud saya Ustadz, maaf. Afan Ustadz. Maksud saya yang ini Ustadz. Ini ada standar Madinahnya juga ya Ustadz ya, yang satu juz, satu juz. Sepengetahuan saya itu Hmm. ada yang standar Madinah. Banyak, bahkan yang banyak yang Quran Saku itu yang kecil-kecil. Banyak yang satu juzan. Hmm. Walaupun di Indonesia juga kemarin saya melihat di toko Al-Quran ada juga yang cetakan kudus yang satu juz. Ya. Ya, baik-baik Ustadz. Hmm. Soalnya di Belanda masih susah sih Ustadz. Baik Ustadz, Iya, jazakallahu khairan. Mbak Dini juga, jazakillah khairan Mbak Dini. ya, Ya. sama-sama. Baik Ustadz, karena waktunya udah mepet banget ya Ustadz. Tinggal 8 menit lagi. Tapi masih ada pertanyaan, masih ada dua nih Ustadz. Yang pertama, pertanyaan dari Teh Intan, mau langsung aja. Setelah itu nanti pertanyaan dari Teh Evi. Mangga Ustadz, dari Teh Intan dulu. Teh Intan, pertanyaannya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Teteh, Waalaikumsalam. terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Pertanyaan saya singkat aja, Ustadz. Apa hukumnya memutuskan hubungan dengan teman kita, teman baik ya, yang sudah musyrik atau syirik, atau syirik ya, musyrik Ustadz. Terima kasih. Silakan Ustadz, mangga.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam Islam, ya, kita memang silaturahim itu kan dianjurkan. Bahkan disebutkan untuk silaturahim dengan yang memutuskan, ya, silman qata'at, sambunglah orang yang memutuskan, ya. Kalau orang yang tidak memutuskan, ya lebih mudah lagi memang kita, ya. Kalau menyambung itu, dan kalau sudah terputus memang, kayak dalam hadisnya silman qata'at, sambunglah hubungan dengan orang yang memutuskan. Nah, bagaimana sekarang kepada memutuskan hubungan dengan orang yang musyrik ataupun orang yang menyekutukan Allah, ya. Nah, terkait dengan hal ini, ketika dalam interaksi sosial ataupun disebutnya dengan muamalah dan keterkaitan hati ataupun loyalitas. Loyalitas bahasa Arabnya adalah al-wala, ya. Jadi loyalitas, al-wala wal bara, loyalitas dan anti loyalitas. Nah, maka bagaimana hubungan ataupun silaturahim dengan orang yang menyekutukan Allah. Nah, di sana terkait dengan hubungan sesama manusia, muamalah gitu kan. Ya. Jadi kan ikatan ataupun ukhuwah persaudaraan itu, ya, itu ada 3 disebutkan. Ada ukhuwah watoniyah yang satu negara, ya. Ada ukhuwah Islamiyah yang hubungan satu keyakinan. Ada yang ukhuwah basyariyah yang sama-sama manusia gitu kan. Nah, ketika dalam konteks sosial ataupun muamalah yang tidak menyinggung kepada keyakinan, yaitu hal-hal yang boleh saja wajar itu kan. Ya, muamalah ini juga bagaimana baginda Rasul dengan orang Yahudi kan bermuamalah baik gitu kan. Ya, tetapi ketika diajak untuk yang menjadi latar belakang turunnya surat Al-Kafirun itu kan. Ya, Muhammad diajak untuk beribadah gantian itu kan. Ya, maka turunlah surat Al-Kafirun. Wahai orang-orang yang kafir itu kan. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana a'budu ma 'abadtum. Ya, begitupun kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi berlepas gitu kan. Jadi ketika dalam konteks muamalah sosial, ya, yang tidak berkaitan dengan keyakinan, boleh-boleh saja gitu kan, ya. Tetapi ketika itu merusak hal akidah keyakinan, nah itu yang perlu diperhatikan, ya. Saya kira itu mungkin yang bisa ditanggapi. Ya, maaf Ustadz, seperti ini karena beliau adalah salah satu teman baik saya dan menurut kalau insting saya sebagai umat Islam dan beliau juga pada saat itu juga beragama Islam sebelum tahun 2026. Kalau beliau sendiri tidak mempercayai Allah yang kita sembah, apalah artinya saya sebagai seorang manusia biasa, untuk apa saya menjalin hubungan dengan orang yang tidak akan yakin dan percaya dengan Allah kita, dan memutuskan hubungan dengan Allah kita, dan untuk apa saya berteman dengan orang seperti itu? Maksud saya seperti itu, Ustadz, karena saya adalah manusia biasa, bukan juga sempurna, tetapi saya memang tidak ingin lagi berkomunikasi atau saya memang memutuskan. Itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Kita memang harus memperhatikan teman kita, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis itu, ketika engkau ingin mengetahui agama seseorang, lihatlah temannya gitu kan. Nah, disinilah kita pentingnya memilih teman gitu kan, memilih sahabat, ya. Dan memang ini perlu. Makanya baginda Rasul itu kan dikenal punya sahabat, ya, sahabat, ya, sahabat bagaimana menemani di dalam kebaikan itu kan, terutama Abu Bakar yang menemani hijrah itu kan. Nah, orang musyrik itu kan menyembah
selain Allah, ya, ataupun ya menyekutukan Allah dan bertolak belakang dengan keyakinan umat Islam gitu kan, ya, dengan keimanan kan. Maka ketika tadi muamalah itu kan bagian daripada toleransi, ya, toleransi, saling menghargai. Nah, toleransi juga ada batasnya, ya. Jadi ketika berkaitan dengan keimanan, ya tadi muamalah itu baik dalam hal-hal sosial, tetapi ketika memang itu teman atau sahabat tadi, kita berteman kepada keyakinan kita tidak ada manfaatnya, bahkan merusak keyakinan, ya itu harus diputus gitu kan. Ya, cukup kenal saja lah gitu kan. Ya, karena memang ketika kita berteman itu, bersahabat kan, tentunya yang mengajak kepada kebaikan. Ya, maka bagaimana pentingnya dalam Al-Qur'an surat Al-Asr itu kan pendek. Ya, ada di sana tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan. Ya, yang saling mengingatkan itu kan dengan orang yang kita dengan sahabat atau teman gitu kan. Maka pada waktunya ataupun tujuan memutuskan silaturahim itu, ya, memutuskan hubungan dengan orang yang kafir, ya, itu diperbolehkan, ya, bahkan dianjurkan ketika hubungan dengan orang tersebut akan menyebabkan kita atau mendekatkan kita kepada perbuatan dosa, bahkan mengancam akidah kita, ya. Maka memutuskan hubungan dengan orang musyrik itu dibenarkan jika tujuannya menjaga keimanan kita, ya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya lebih baik ya cukup kenal saja gitu kan, kenal saja tanpa lebih gitu kan, ya, karena tadi menghindari dosa atau menjaga diri kita dari perbuatan syirik. Ada yang lebih penting kita selamatkan keyakinan, ya, jadi seperlunya, ya, bisa dirasakan saya kira gitu kan, kalau memang tidak ada manfaatnya, kemudian bahkan merusak kepada keyakinan kita, ya di sanalah memutuskan itu lebih baik, gitu kan. Ya, demikian mungkin. Baik, Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya. Ini membuat hati saya lebih lega, Ustadz, karena saya merasa juga sedikit tidak enak, tapi dengan Ustadz berkata seperti itu, saya sudah lega. Ternyata keputusan saya itu adalah keputusan yang benar, gitu, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sedikit saya menambahkan untuk menguatkan. Ada dalam Al-Quran itu bahwa baginda Rasul disebutkan, maka nalin nabiyyi ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Itu kan dalam surat At-Taubah. Saya teringat ayat itu. Jadi tidak pantas bagi Nabi, kata Allah, ya, maka nalin nabi ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta ampun, ya, untuk orang-orang yang musyrik, walau kana uli kurba, walaupun dia adalah teman karib yang dekat gitu kan. Jadi ketika berbicara dengan keyakinan, sudah berbicara keyakinan, ya kita memang harus kuat dan harus saklek lah gitu kan, ya, harus kepada keyakinan yang benar, ya, dalam artian tadi kalau muamalah ya mungkin masih ada toleransi, ya. Jadi untuk itu menguatkan ayat dari Al-Quran bahwa baginda Rasulullah saja seperti itu disebutkan sama Allah gitu kan. Jadi tidak bermanis-manis, dalam artian mungkin terjemah sekarang ya tidak berhubungan yang lebih baik gitu kan, hubungan yang lebih gitu kan dengan orang-orang musyrik, karena ya ketika kita sambungkan dengan ayat lain bahwa orang-orang musyrik itu, ya, disebutkan dalam ayat itu orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan suka kepada orang-orang beriman kepada orang Islam itu, ya, bahwa ya bukan berarti apa ya, ya dalam muamalah biasa saja, tetapi kita harus hati-hati. Memang mereka itu dalam Al-Quran disebutkan tidak akan ridho kepada orang Islam gitu kan, ya harus hati-hati. Baik. Baik, baik Ustaz. Terima Alhamdulillah. kasih, Ustaz. Baik, Ustaz, maghrib di sana jam berapa ya Ustaz? Maghrib sebentar saya lihat waktu sholat, jam 6 lewat 16. Sekarang jam 6 kurang 2 menit.
Oke, Ada Ustadz masih li- ada satu pertanyaan titipan, boleh nggak Ustadz bo- dijawab cepat aja Ustadz, karena kita boleh juga sampai silakan. jam ya. Gimana Ustadz, karena berhubungan dengan Teh Intan tadi nih ada pertanyaan titipan, jadi apakah berdosa jika saya tidak membuka chat dari seseorang gitu Ustadz, karena isinya itu selalu masalah keuangan, kesulitan, kemudian akhirnya minjam, dan setelah minjam tidak pernah dikembalikan Ustadz. Tapi itu hanya memutuskan hubungan di chat aja. Tapi kalau ketemu sehari-hari, tetap silaturahmi, tetap biasa-biasa aja. Itu pertanyaannya Ustadz. Mangga Ustadz, karena masih berhubungan ini. Silakan Ustadz Nuhun. Ya, baik, terima kasih. Kalau teringat chat-chat gitu kan, makanya dalam WhatsApp itu kan ada itu ya, ada tandanya yang sudah dibaca berwarna checklist biru 2 gitu kan. Dan ada juga kan orang-orang yang tidak apa ya, orang-orang yang tidak kelihatan indikator dia sudah dibacanya ya. Jadi mungkin untuk apa ya, menjaga perasaan saja gitu kan. Ya, jadi seperlunya saja kalau memang yaitu bagian daripada komunikasi ya, bagian daripada komunikasi. Sebentar, tampilannya tadi hilang. Kalau memang itu membuat kita tidak nyaman, ya tidak usah dibaca deh. Apalagi sudah tahu kira-kira arahnya kemana, gitu kan. Biasanya dari bahasa awalnya sudah ketahuan. Ya, ketika itu merusak hati kita, itu kan. Ya, saya ketika itu kan ada juga orang-orang yang apa ya, yang ya ada saja gitu kan. Ya, kan kita bisa baca apa ya, bisa baca sekilas saja gitu kan, bisa baca sekilas kemudian nanti dihapus gitu kan. Kalau memang itu merusak, jadi ada yang lebih kita perlu selamatkan kondisi kondisi apa ya, kondisi jiwa kita gitu kan, kondisi jiwa kita gitu. Jadi, tapi kalau tadi kesehariannya biasa, saya kira itu pribadi yang hebat itu kan. Jadi bisa bisa tenang dalam berbagai kondisi gitu kan. Ya. Jadi seperlunya saja. Jadi kalau memang itu merusak ketika kita baca bahkan balas, ya lebih baik ya udah tidak usah dikomentari ataupun tidak usah dibalas gitu kan. Baik Ustadz. Baik. Apalagi kalau sudah tahu ya Ustadz ya, nanti malah jadi hubungannya malah lebih jelek lagi gitu Ustadz ya. Iya. Memang masalah utang piutang itu memang sangat sensitif ya Ustadz ya gitu. Saya pernah lihat ada video yang menyatakan lucu gitu, ada orang yang mengutangkan seseorang Ustadz, tapi pada saat mau menagih, justru yang memberikan pinjaman itu sampai bingung nyari alasannya bagaimana caranya untuk nagih gitu Ustadz. Padahal kan harusnya yang bingung yang ngutang ya Ustadz, bukannya Iya. kita yang meminjamkan. Kita sampai pusing, sampai stres gimana cara supaya nagih. Bahkan kadang-kadang sampai ngarang-ngarang cerita supaya uang kita balik. Padahal itu adalah hak kita gitu ya Ustadz ya. Emang sensitif banget soal ini. Ya, Tapi baik kalau sudah Ustadz. utang itu jadi sakti, Mbak Dini. Hah? Kalau sudah utang itu sudah jadi sakti, bisa ngilang. Iya, bener. Iya, betul banget. Heeh. Jadi lebih galakan yang ngutang kadang-kadang kan. Gitu. Iya sih. Baik, Ustadz. Terima kasih Ustadz atur nuhun pisan atas tausiahnya, Sama-sama. kajiannya, ilmunya tadi. Semoga bermanfaat bagi teteh-teteh. Minggu depan kita kajian tertutup ya Ustadz ya. Jadi waktunya ibu-ibu untuk saling apa ya kayak curhat gitulah masalah-masalah yang ingin disampaikan hanya untuk grup-grup aja untuk di grup MPP saja nanti gitu. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih atur nuhun pisan, makasih Mbak Berta buat patunnya. Teh Anissa tadi yang udah bantuin tadarus, Teh Alfi nanti siap-siap buat edit di YouTube-nya, buat semua yang sudah hadir juga, sehat selalu. Mudah-mudahan kita di bulan Syaban ini banyak diberi kenikmatan. Mangga Ustadz doanya dan juga kesimpulan dan juga doa penutupnya Ustadz. Mangga. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya yang sama-sama mengikuti tadi dari awal sampai akhir. Ya, kita diberikan kekuatan dan kesabaran
ya, selama beberapa menit lewat lebih dari 1 jam ya Teh. Alhamdulillah ini menjadi saksi insya Allah kita berbuat kebaikan, sama-sama saling mengingatkan. Saya beruntung dan bahagia sekali bisa menemani ya. Terima kasih semuanya karena kalau saya berbicara sendirian di depan layar kan tidak sehat. Baik, terima kasih semuanya sahabat-sahabat teteh-teteh yang menyimak dan juga yang bertanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Kesimpulannya adalah begitu banyak peluang kita untuk berbuat kebaikan. Ya, silahkan berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan kita. Karena ikhlas itu harus diperjuangkan dan harus dilatih. Ya, dan pada akhirnya nanti kita akan menemukan bagaimana nikmatnya dalam ibadah yang kita tekuni. Ya, apapun itu. Ya, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita akhiri dengan doa untuk kita pribadi, kemudian doa juga untuk sahabat-sahabat, keluarga, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan siapapun yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan pahala terbaik. Dan siapapun yang punya hajat keinginan, Allah mudahkan. Dan siapapun di antara kita yang Allah sedang uji, mudah-mudahan Allah mengangkat ujian tersebut dan menggantinya dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhukhrina maulana Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yufi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya 'azim sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi amwalina wa fi dhurriyyatina wa fi amwalina wa fina kulluhum ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana. Allahumma sahih أجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tidak terasa sudah berakhir semuanya. Sekali lagi atur nuhun semuanya. Ustaz Taib, jazakallahu khairan. Ustaz, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Buat yang lain juga teteh-teteh, selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa lagi minggu depan MPP tertutup. Berarti bulan Februari sebelum bulan puasa kita akan berjumpa lagi insya Allah. Mari kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran Jazakallah. Ustaz dan Teh Terima Dini. kasih. Terima kasih semuanya.